Anda kembali di Perempuan Bicara. Saya ingin bacakan beberapa statement atau pernyataan ya yang mungkin sudah dikemukakan selama kasus ini ya berjalan ya. Infografis yang akan kami tampilkan beberapa statement. Yang pertama dari Kiai Haji Aceng Dudung, Ketua Forum Pondok Pesantren Kota Bandung ya. Saya mengutuk keras atas oknum pesantren yang melakukan pelecehan seksual terhadap para santriwati dan meminta aparat memberikan hukuman seberat-beratnya. Oke. Berikutnya ada juga pernyataan. Jadi ini masih dari Kiai Haji Aceng Dudung ya. Jadi begini ya, sebenarnya saya tidak tahu dari mana dia atau Heri ya asal-muasalnya. Nah, tapi yang jelas yang bersangkutan bukan anggota pengurus atau bahkan ketua forum, baik periode sekarang maupun periode sebelum-sebelumnya. Oke. Bukan anggota dan bukan pengurus, tapi selama 5 tahun lebih bisa menjalankan lembaga pesantren ini. Sampai sejauh ini kami juga mencoba ya menyebarkan tim liputan TV One juga untuk kemudian bertanya kepada tetangga dan mungkin ketua atau mungkin pengurus RT dan RW, tapi sampai sekarang tidak ada yang berani bersuara. Nah, ini jadi pertanyaan juga, apa yang terjadi? Nah, saya mau tanya tadi dari beberapa statement yang ada, mungkin dari KPAI concernnya seperti apa? Ya, pertama bagi orang tua ketika akan menitipkan anak ke sekolah berasrama yang artinya juga mengalihkan pengasuhan sepenuhnya selama 24 jam kali sekian hari, ya, itu harus punya checklist gitu ya, apakah ini punya izin, bagaimana kondisi di dalamnya, dan sekali lagi ketika menitipkan itu anak juga harus diberikan edukasi. Ini kan bukan orang tua yang sesungguhnya, ini hanya orang tua pengganti yang tidak punya hak yang sama persis dengan orang tua. Ini juga sering disalahpahami Bapak Ibu ya, karena kan pernah juga berarti Bapak ini sebagai bapakmu, anggap aja bapakmu gitu ya, terus boleh melakukan apa saja. Nah itu nggak boleh Mbak. Pendidikan itu tadi, pendidikan kesehatan reproduksi itu kan mungkin juga belum ada. Betul, kan ya. Jadi mereka juga bingung juga kurasa nih anak-anak ini. Kalau misalnya ini adalah cara saya menyayangimu sebagai ayah, misalnya itu kan ngeri juga tuh kayak begitu. Yang ada di sini di pesantren. Yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya kira itu menjadi catatan penting bagi orang tua ya untuk membekali sekaligus bagi institusi yang berasrama, karena kan betul-betul mengalihkan pengasuhan selama 24 jam, itu harus punya kebijakan keselamatan anak. Mulai dari rekrutmen staf, programnya, SOP-nya, kalau dia ada kegiatan dengan guru, itu tidak boleh hanya laki-laki dan perempuan. Dan harus rekam jejak itu kan. Rekam jejaknya benar-benar background check itu benar-benar harus diteliti gitu, seteliti-telitinya. Saya mau dengar dari Bunda Eli ya, Bunda Eli. Nanti juga Mbak Monica tolong, karena kan ini kan bukan hanya tadi ya, ini terencana satu, saya kutip tadi terencana satu, lalu kemudian ada faktor manipulasi yang luar biasa, ancaman yang luar biasa. Nggak bisa juga oleh satu orang manipulasi itu. Tidak bisa juga oleh satu orang. Nah, berarti saya bisa bilang nggak bahwa lingkungan ini tuh cukup tidak sehat juga dikatakan. Tidak sehat lingkungan itu. Segitu tidak pedulinya, nggak mungkin. Kita orang Indonesia. Ya, baik. Saya cuma ingin menambahkan Mbak Rita ya. Jadi gitu. Kenapa sekarang ini kita melihat kasus ini sebagai contoh, tapi kita beberapa pekan yang lalu juga bicara yang tentang baru kita bicarakan juga di sini ya. Jadi bukan hanya lembaga melakukan atau kiai atau siapalah pimpinan sekolah itu kepada anak didiknya, tapi di lingkungan keluarga juga udah incest sangat tinggi. Yang tersampaikan ke masyarakat sedikit dibandingkan apa yang sebenarnya terjadi. Betul. Ya. Saya punya banyak pengalaman pribadi sebagai psikolog praktek, ya. Nah, tapi jadi sekarang gitu kita nggak bisa menyalahkan pandemi. Pandemi ini membuat segala sesuatu yang udah ada selama ini increase. Ya, emosi kita juga increase, persoalan kita increase, menaik. Nah, sekarang udah ngomongin ini langsung emosi nih. Iya betul. Ya, karena kepancingkan ya. Baik, maafin ya Mbak Livia. Jadi gitu loh. Pertama sekali saya mengundang semuanya untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita serahkan anak kita ke sekolah gitu, ataukah kita menanganinya sendiri? Beresin dulu deh urusan kita sendiri. Dan anak-anak itu terabaikan sekali. Pertama masalah apa? Attachment. Anak-anak ini tuh kenapa gampang digituin? Karena dia nggak punya basic kelengketan sama orang tuanya.
Satu. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, anak kita tuh nggak pernah kita ajarin tentang sentuhan. Sentuhan baik yang menyentuh dari bahu ke atas, dari lutut ke bawah, dan siapa saja menyentuh sentuhan yang membingungkan dari bawah bahu ke atas lutut, dan sentuhan jahat, buruk yang menyentuh bagian pribadi. Terus kemudian gitu loh, harus berlaku apa dan melapor kepada siapa. Nah, terus kemudian disinilah perannya ayah yang banyak sekali hilang, yang saya sebut ini anak-anak kita mengalami busung ayah. Karena banyak terjebak hidup benar secara budaya bahwa yang mengasuh anak adalah ibu, ayah mencari nafkah, tetapi ternyata ibu juga pergi. Jadi anak kita itu anak siapa? Jangan-jangan anak kita itu berayah dia ada, berayah tiada, beribu dia ada, beribu dia tiada. Lalu sekarang gadget jadi ayah ibunya. Ibunya kaget ketika dia kecanduan gitu kan. Terus dia tarik gadget itu. Bukankah ibu itu telah merampas ayahnya dan ibunya anak itu karena dia pisahkan gadgetnya, dan gadget itu mau nggak mau udah merusak otaknya. Masuk dia ke sekolah atau dia bergaul dengan temannya, ini yang terjadi. Bunda, saya mau masuk ke bagaimana para korban ini yang ditangani oleh LPSK ya, Bunda. Saat ini sudah masuk proses healing atau tidak? Masih proses? Ya belum kan ya Mbak Livia? Belum, jauh Mbak. Karena baru aja selesai. Di dalam baru aja selesai. Harusnya beriringan ya Mbak. Ya nanti kan kalau kami kan memang menyampaikan pada para psikolog yang menjadi rujukan kami itu Bu Eli, bahwa sekarang ini masih belum proses pemulihan. Jadi lebih penguatan supaya bisa memberikan kesaksian di pengadilan. Nah, ini baru saja selesai. Berikutnya sih saya pikir bisa masuk ke proses pemulihan. Tetapi kan pemulihan itu kan juga harus komprehensif. Betul. Kita harus dari segi pendidikan, itu tadi saya sampaikan. Jangan sampai kemudian mereka ingin sekolah tapi terus dihambat sekolahnya. Terus bagaimana dengan anak-anak bayi ini gitu kan? Anak-anak bayi ini kan juga kita perlu pikirkan. Mereka lahir dari orang tua ibu yang belasan tahun, dan itu nanti jangan sampai mereka mengalami gizi buruk karena masalah hal-hal yang sosial ekonomi dan sebagainya. Jadi kita perlu pastikan itu. Makanya saya pikir ini penting untuk ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah setempat untuk bisa mengupayakan supaya pertama anak-anak itu bisa meneruskan pendidikan sampai ada yang mau jadi bidan, ada yang mau jadi perawat gitu. Jangan sampai kemudian jadi putus di tengah jalan. Harus holistik ya Mbak. Iya, harus holistik. Nah, gitu. Yang memprihatinkan adalah seorang Heri Wirawan ini juga menggunakan simbol agama ya, simbol agama, pendekatan agama. Saya akan tanya bagaimana dampaknya juga Bunda, mungkin ditambahkan juga oleh Bu Rita ya, dampaknya kepada para korban. Apakah mereka akan juga sangat apatis terhadap apa yang terjadi setelah tadi prosesnya juga belum masuk ke healing ya, Ibu Liv ya. Sesaat lagi ya Bunda, tetap di Perempuan Bicara.